Sobat MB semua, gimana kabarnya? Hehehe. Hai Sobat, Indonesia memang terkenal akan mitos-mitos tentang keberadaan makhluk-makhluk gaib. Hal ini dikarenakan banyaknya tempat-tempat di Indonesia yang dipercaya oleh warga sekitar sebagai tempat yang dikenal angker atau berhantu. Untuk itu, kali ini MBIS akan membahas tentang 7 tempat terangker di Indonesia. Namun, seperti biasa Sobat, sebelum masuk ke pembahasan, saya kembali mengingatkan untuk like, komen, share, dan subscribe agar channel ini tetap eksis dan tetap memberikan informasi serta hiburan untuk semua orang. Tanpa berlama-lama, let's check this out. Lawang Sewu. Lawang Sewu merupakan salah satu bangunan bersejarah yang dibangun pada masa kolonial Belanda, tepatnya di kota Semarang, Jawa Tengah. Awalnya, Lawang Sewu didirikan sebagai salah satu pusat pemerintahan Belanda pada masanya. Namun, pada masa penjajahan Jepang, bangunan ini berubah menjadi markas utama dan penjara penyiksaan para tahanan, di mana banyak tahanan yang sampai kehilangan nyawa akibat penyiksaan yang dialami. Dan konon katanya, arwah para tahanan tersebut masih bergentayangan di Lawang Sewu sampai saat ini. Bahkan, sempat beredar cerita pernah ada yang melakukan syuting uji nyali yang salah satu pesertanya meninggal secara tiba-tiba setelah melakukan proses syuting tersebut. Rumah Gurita. Salah satu rumah paling ikonik di kota Bandung, di mana rumah ini memiliki patung gurita besar yang menghiasi atapnya. Pemilik rumah ini adalah Frans Halimawan. Rumor yang beredar, rumah ini menjadi salah satu tempat pemujaan aliran sesat. Dan menurut keterangan warga sekitar, sering terjadi kejanggalan-kejanggalan di luar nalar di sekitar rumah ini. Namun, sang pemilik membantah semua rumor yang beredar. Hingga saat ini, rumah ini masih menjadi misteri yang paling populer di kawasan kota Bandung. Lintasan kereta api Bintaro dan Manggarai. Pada tanggal 19 Oktober 1987, tepatnya pada Senin pagi hari, Indonesia mengalami musibah besar di mana terjadi kecelakaan paling bersejarah di perkeretaan di Indonesia, yaitu tabrakan maut 2 kereta api di kawasan lintasan Bintaro yang menelan 100 korban jiwa. Dan sejak saat itu, kasus kecelakaan meningkat secara drastis Sobat. Konon, warga sekitar percaya bahwa kecelakaan-kecelakaan yang terjadi diakibatkan sesosok makhluk astral yang disebut sebagai hantu budeg. Gunung Salak. Siapa yang tidak mengenal salah satu gunung di Indonesia ini? Di mana gunung ini sering dijadikan estimasi pendakian oleh para pecinta alam. Gunung ini terkenal akan jalurnya yang berbahaya serta sering menyesatkan para pendaki, baik itu pendaki awam, bahkan sampai pendaki yang sudah profesional. Dan bahkan tidak sedikit para pendaki yang mengalami gangguan astral saat melakukan pendakian. Pada tanggal 9 Mei 2012, terjadi sebuah kecelakaan yang menimpa salah satu pesawat superjet dari Rusia, yang menewaskan semua penumpang dan awak pesawat tersebut. Yang menjadi misteri adalah saat pencarian bangkai pesawat, para petugas penyelamat mendengar tangisan minta tolong dari seorang wanita. Namun setelah ditelusuri, mereka tidak menemukan korban yang selamat. Dan menurut gosip yang beredar, sebelum melakukan take off, para penumpang pesawat tersebut memiliki mimpi yang sama, yaitu didatangi wanita misterius yang menuntun mereka ke sebuah rumah yang dipenuhi oleh wanita-wanita cantik. Terowongan Casablanca. Terowongan Casablanca merupakan salah satu tempat angker paling ikonik di Jakarta, di mana terowongan ini dibangun pada tahun 80-an. Menurut cerita yang beredar, terowongan ini dibangun melintasi lahan pemakaman umum Menteng Pulo. Dan gosip yang beredar, pemindahan makam untuk pembangunan terowongan ini dilakukan secara asal-asalan dan dipercaya membuat makhluk gaib penunggunya marah dan mengetayangi terowongan ini Sobat. Salah satu makhluk yang terkenal sering menampakkan diri di terowongan ini adalah hantu kuntilanak merah. Dan menurut warga sekitar, saat kita akan memasuki terowongan ini, kita diharuskan untuk membunyikan klakson sebanyak 3 kali. Mall Klender. Satu lagi kejadian naas menimpa Indonesia, yaitu pada tanggal 15 Mei 1998, yaitu kejadian penjarahan Yogia Department Store. Hal ini dikarenakan krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia di kala itu.
Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa kebakaran di gedung tersebut, di mana kejadian ini telah menewaskan 300 orang pengunjung mal yang terperangkap di dalam saat peristiwa kebakaran berlangsung. Sekarang, mal ini telah dibuka kembali dengan nama Mall Klender. Namun, desas-desus kengerian akibat kejadian lampau masih sering menghantui mal yang satu ini. Dan dipercaya sering terjadi penampakan 8 sosok hantu korban kebakaran dahulu kala. Hotel Bedugul Bali. Bali memang terkenal akan tempat-tempat wisatanya yang indah seperti Pantai Kuta dan sebagainya. Namun, tahukah kamu sobat, ternyata selain tempat yang indah, terdapat pula tempat yang terkenal akan keangkerannya di Bali. Salah satu tempat tersebut adalah Hotel Bedugul Bali, di mana warga sekitar mengenalnya sebagai sebutan Hotel Istana Hantu. Hotel ini didirikan oleh Tommy Soeharto, yaitu putra mendiang Presiden Republik Indonesia kedua. Namun, karena beberapa hal, hotel ini diberhentikan dan terbengkalai sampai saat ini. Banyak pengunjung yang menggunakan tempat ini sebagai ajang uji nyali. Menurut warga sekitar, sering terjadi berbagai penampakan di area sekitar hotel ini. Dan dipercaya sosok-sosok tersebut merupakan hantu para pekerja konstruksi dan pegawai hotel tersebut. Salah satu sosok yang sering dilihat adalah sesosok wanita cantik yang sering menggoda pemuda yang melewati tempat tersebut. Bahkan sering terdengar suara-suara keramaian dari dalam hotel tersebut, sobat. Nah sobat, itu dia 7 tempat terangker di Indonesia versi MBIS. Gimana? Tertarik untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut, sobat? Menurut sobat MBIS semua, tempat yang mana nih yang paling mengerikan? Coba kalian tulis di kolom komentar di bawah ya sobat. Mungkin itu saja video kali ini. Kembali, saya mengingatkan untuk like, comment, share, dan subscribe. Karena kalau tidak, see you at the next video. Di mana lagi kalau bukan di MBIS Channel.